Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, sahabat koi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin membagi tips mengenai kolam pertama. Jadi ada beberapa tips untuk kita yang sedang ingin membangun kolam dan memiliki kolam pertama ya. Jadi yang pertama itu, setelah kita membuat kolam ya, pastikan dulu kita memiliki pondasi yang kuat untuk kolam kita menjadi ekosistem ikan koi yang menyenangkan di kemudian hari ya. Karena kalau kita lihat, kolam ini adalah rekayasa kita. Ikan koi ini hidupnya di alam ya, hidupnya di alam. Kalau tidak di alam, di kolam tanah mud pond. Itu faktor-faktor alaminya sangat banyak yang menunjang untuk kesehatannya ya. Dimana di situ ada tanah, ada lumpur untuk mengolah racun amoniak secara alami, ada aliran sungai yang membuat aliran air, ekosistem air natural, dan banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang hidup, dan itu secara alamiah akan lebih menyehatkan ikan koi, memperkuat secara alami dan kehidupan alaminya. Namun kalau kolam semen seperti ini, kolam beton semen seperti ini, itu kita harus banyak rekayasa agar ikan-ikan koi kita ini dapat hidup sehat, dapat hidup tahan lama, dan tidak rentan karena penyakit. Kebanyakan para penghobi itu tidak memikirkan ekosistemnya dahulu. Jadi keburu nafsu, melihat kolam tetangga cantik, melihat kolam temannya cantik, langsung membuat, langsung mengisi air, tidak lama kemudian langsung milih-milih ikan, masukkan ikan ke dalam kolam. 1-2 hari, 1 minggu ikan masih enak. Lama-kelamaan karena belum punya ekosistem, akhirnya ikan tumbang satu persatu. Penyakit datang silih berganti. Sebabnya kenapa? Ya karena tadi kita tidak memikirkan fondasi kolam kita. Kita tidak memikirkan bagaimana ekosistem kolam ini. Kolam ini seperti kolam semen ini, bagaimana memiliki ekosistem yang minimal menyerupai ekosistem di alamnya. Di mana ada aliran air yang mengalir. Aliran air yang mengalir itu adalah sekaligus sebagai filtrasi untuk mengolah racun-racun amoniak, sisa pakan ikan, feses ikan, sehingga kolam ini menjadi sehat. Kalau kolamnya sehat, airnya sehat, ikannya pun akan sehat. Jadi bagi Anda yang memiliki kolam pertama adalah yang harus diperhatikan adalah satu, setelah membangun kolam, tes kebocoran kolam ya. Jadi tes kebocoran kolam ya. Jadi tes kebocoran kolam sekaligus menetralisir zat kimia yang masih mengendap di dalam kolam ya. Jadi setelah kolam diaci semen, dikeringkan, itu kita jangan langsung mengecat. Ini juga ada kesalahan awal. Begitu kolam sudah jadi, kering sebentar 1-2 hari, langsung dicat tanpa melewati tes kebocoran. Akibatnya apa? Fatal sekali. Cat begitu ntar diisi air, besok-besok airnya berkurang 2 cm, 3 cm, 4 cm, akhirnya sadar bahwa kolamnya ada bocor. Nah itu lebih repot lagi kita merenovasi. Biayanya bisa bengkak berkali-kali. Kenapa? Cat itu kalau misalkan itu ada 2, kalau udah dicat baru bocor, harus dikelupas atau di plester ulang. Nah itu kan kerjaan yang sangat menyiksa. Apalagi jika tidak kebocorannya didapat di dalam chamber filter. Waduh, luar biasa. Chamber filter itu sempit, nggak ada yang lebar ya. Apalagi kolam minimalis, kecuali kolamnya kolam sultan, chambernya besar-besar. Kalau kolam minimalis, kolam-kolam rumahan seperti saya ini, dan kebanyakan teman-teman mungkin, chambernya tidak ada yang luar biasa, tidak besar. Dan itu ngerjainnya setengah mati kalau sudah ada kebocor. Maka yang paling utama pada saat kita memiliki kolam pertama setelah jadi adalah satu, tes kebocoran. Sekaligus menetralisir zat-zat semen yang masih ada di dalam kolam. Caranya bagaimana tes kebocoran? Isi full kolam. Setelah isi full, biarkan rendam sambil diperhatikan. Di kolam itu ada susut tidak airnya,
dikasih spidol boleh, pakai tanda pun boleh, di chamber filter ada susut enggak, besok dilihat susutnya berapa. Kalau susutnya cuma setengah senti wajar ya, tapi kalau susutnya langsung 5 senti itu tidak wajar. Nah bagaimana? Ya mau nggak mau kita harus tutup bottom drain ya, bottom drain kita tutup, kita cek tutup pipa antar chamber, satu persatu kita cek di mana air itu susutnya tiap hari. Terus kita perhatikan sampai air itu berhenti susut, nanti kelihatan tuh rembesan air di mana. Itu sangat menyiksa ya, sangat menyiksa. Tapi mau tidak mau harus seperti itu ya. Jadi jangan dicek dulu, tes kebocoran dulu, sekaligus merendam, membuang sisa-sisa zat yang masih ada, zat kimia ya, acian semen terutama ya. Kenapa acian semen zat kimia harus dibuang? Karena ini adalah yang menyebabkan kasus umum pada saat hobi koi mengisi ikannya, di mana terjadi ikan menggesek-gesekkan badan, ikan meloncat-loncat, ikan flashing. Nah itu ya, lama-kelamaan ikan mati mendadak karena jamur insang. Kenapa? Ya tadi ya, zat kimia pada semen ya tidak dinetralisir dan tidak dihilangkan ya. Oke, ingat teman-teman, yang pertama adalah tes kebocoran sekaligus menetralisir zat kimia ya. Jadi mengisi air secara penuh ya. Udah itu secara penuh bisa juga diberikan PK di situ ya. Permanganat kalium bisa dibeli di apotek-apotek ya yang ada, atau di toko-toko bahan kimia juga silakan. Direndam sama PK sekaligus, itu cara yang pertama ya. Itu. Diamkan perendaman itu tanpa pompa menyala. Jadi berendam sekaligus melihat yang tadi saya bilang, sekaligus melihat bahwa ada enggak penyusutan tiap harinya. Jika tidak ada berarti selamat, kolam tidak bocor. Jika tidak 3 hari sudah direndam, air tidak susut yang luar biasa, susut cuma setengah senti, 1 senti, berarti kolam Anda top, tidak bocor. Oke. Lanjutkan perendaman sampai hari ketiga ya. Oke. Nah, setelah hari ketiga pastikan dengan seksama tidak ada bocor dan tidak ada rembes ya. Untuk menetralisir zat kimia pada semen bisa juga menggunakan tradisional. Cara tradisional itu dengan cara merendam kolam dan merendam gedebok pisang. Gedebok pisang yang dipotong kecil-kecil direndam. Kalau sambil digosok-gosok juga boleh. Itu cara kedua. Cara pertama boleh perendaman dengan PK. Cara kedua dengan perendaman dengan gedebok pisang. Berapa lama gedebok pisangnya direndam? Direndam paling sebentar 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak apa-apa ya. Paling lama berapa hari? 1 minggu paling lama ya. Kalau enggak airnya bau sekali ya, bau sekali ya, bau busuk ya. Oke, itu untuk mempercepat supaya kolam itu pH-nya netral dari semen, dari racun-racun semen ya. Oke ya, gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara menetralisir zat kimia semen pada kolam? Jadi setelah dipastikan direndam 3 hari tidak bocor, boleh juga pada hari ketiga kita kasih sabun pencuci piring yang food grade. Mereknya boleh saya sebutin ya, Mama Lemon atau Sunlight, kan ada yang food grade tuh. Nah itu bisa kita pakai sambil digosok-gosokkan ke dalam dinding semen, terus merata ya, atas bawah apa, terus akhirnya dikuras, digosok, dibilas, direndam lagi ya. Jadi setelah 3 hari tes bocoran tidak bocor, yang cara ketiga ini kuras airnya. Setelah kuras airnya, dinding kolamnya kita gosok, bilas sama sabun Mama Lem atau Sunlight dan sejenisnya yang food grade, yang untuk makanan ya. Sudah itu dibilas, dibersihkan, direndam lagi teman-teman ya, direndam lagi. Jadi yang kedua itu akhirnya kolamnya itu kita rendam lagi ya, rendam lagi. Biarkan kurang lebih rendaman itu, yang rendaman kedua adalah 5 hari teman-teman ya, paling sedikit 5 hari. Kok lama banget sih? Tidak apa-apa, semakin lama semakin bagus ya. Kenapa? Supaya kolam itu benar-benar akan menjadi ekosistem yang bagus ya. Setelah 5 hari direndam ya, 5 hari direndam ya, kolam 5 hari direndam, terus kuras habis, dan pastikan ya waktu ngerendam yang kedua itu juga sekaligus pastikan tiap hari dilihat air ada susut enggak. Nah kalau tidak ada susut seperti yang pertama, yaitu luar biasa, kolam Anda berarti lolos tes kebocoran dan sudah lolos tes zat kimia. Nah
Ya, yang pertama tes kebocoran, yang kedua lolos tes zat kimia semen, sudah bagus. Yang ketiga itu adalah setelah direndam yang tadi, yang kedua keringkan kolam. Keringkan kolam, ya. Keringkan kolam, ya 1 hari 2 hari boleh. Kalau di toko-toko di kemasannya salah satu pabrik cat sih bisa sampai 12 hari atau 20 hari ya. Tapi kalau bagi saya sih keringkan kolam 3 sampai 5 hari sudah cukup. 3 hari sampai 5 hari sudah cukup. Kecuali di musim hujan ya. Yang di musim hujan keringkan. Kenapa dikeringkan? Karena kita mau ke proses lebih lanjut nih. Ke proses lebih lanjut adalah untuk mengecat. Bagi Anda yang ingin kolamnya dicat. Ya, bagi Anda yang ingin kolamnya dicat ya. Jadi tips pertama pembuatan kolam adalah 1, setelah kolam jadi ya, 1 tes kebocoran ya, kedua tes menetralisir zat kimia dengan perendaman, ketiga pengeringan ya, keempat adalah pengecetan kalau mau yang dilanjut ke pengecetan. Nah, pengecetan ini lihat cara yang sudah ada di kemasan catnya. Catnya kalian bisa pilih ya, pilih yang berbahan dasar water based cement atau bisa juga yang cat kolam yang berbahan hardness gitu ya. Jadi cirinya itu kalau yang hardness itu yang pakai tambahan zat pengeras seperti cat epox. Itu sifatnya untuk kolam-kolam yang ingin tampilannya mengkilat dindingnya. Tapi biasanya sih untuk cat kolam lebih baik yang sedikit daub ya, tidak mengkilat ya gitu ya. Jadi berwarna gelap atau berwarna apa itu silakan bisa dipilih. Mereknya banyak sekali ya teman-teman ya. Salah satu yang direkomendasikan adalah FlexiCoat ya, FlexiCoat. Oke, lihat caranya, lihat ada di kemasan sudah lanjut, sudah banyak sekali ya cara-caranya, teknik-tekniknya, ikutin saja ya. Tidak akan kesasar. Tapi yang penting tadi ya, pada sebelum dicat itu pastikan kolam kering betul-betul ya gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, tips kolam pertama adalah yang pertama perendaman kolam sekaligus tes kebocoran. Yang kedua dilanjutin perendaman kolam dengan menetralisir zat semen atau zat kimia yang masih ada. Nah, ini caranya bisa dengan PK, bisa dengan gedebok pisang, bisa juga dengan cairan yang food grade ya, sabun yang food grade ya. Yang keempat adalah pengeringan ya, pengeringan kolam. Yang kelima adalah pengecetan. Nah, setelah dicat selesai, kering bagus, baru kita bisa rendam dulu 2 hari atau 3 hari. Siap itu nggak usah dicuci lagi. Kalau cat kolam itu biasanya sudah tidak beracun. Rendam aja 2-3 hari, terus kuras, habis kuras ya. Yang kelima adalah susun media filter. Susun media filter ya, susun media filter. Jadi susunan media filter itu tergantung kolam Anda memiliki kapasitas volume filter berapa nih. Kalau ruang filter Anda, kolam Anda cukup panjang, ruang filter Anda itu ada 5 atau 6, yang pertama filternya sebaiknya adalah untuk pengendapan, khusus pengendapan yang pertama ya. Apabila ruang filter Anda tidak memungkinkan ada ruang pengendapan, berarti ruang filter pertama adalah langsung ruang filter mekanis. Ya. Habis ruang filter mekanis, nanti masuk ke ruang filter yang kedua adalah biologis. Yang ketiga biologis juga, yang keempat adalah pompa dan kimia. Oke. Jadi yang pertama mekanis ya. Yang kedua adalah kalau kolam saya ini cuma 4 ruang filter ya, sama 5-nya ruang pembuangan. Yang pertama tuh mekanis kalau ruang kolam saya ya. Yang pertama mekanis ada di sana ya. Bisa dilihat juga link tentang filter di kolam saya, di channel saya ya, sudah saya unboxing ya. Yang pertama itu saya mekanis. Mekanis itu macam-macam isinya ya. Mekanis macam-macam, tentunya adalah fungsinya untuk menyaring kotoran berat seperti pup ikan, sisa pup ikan, itu maksudnya kotoran berat ya. Nah, dari mekanis lari ke biologis yang kedua. Biologis itu saya pakai yang semi biologis, itu adalah jaring nelayan dan jet map ya. Jadi di mekanis saya pakai jaring nelayan dan jet map juga.
di ruang semi biologisnya saya pakai jaring nelayan dan jet map juga. Di atasnya batu apung, di atasnya batu karang untuk menahan jet mapnya. Chamber yang ketiga saya full biologis pakai batu apung. Chamber yang ketiga pakai full biologis pakai batu apung. Chamber yang keempat, chamber pompa, saya ada media kimia oyster. Media kimia oyster. Dari chamber pompa itu saya lanjut masuk ke waterfall. Ya, jadi ada chambernya di sini 1 2 3 4, terus masuk pompa, masuk ke waterfall. Dari waterfall masuk ke mari ya, itu. Oke. Jadi yang kelima ada tadi susun media filter ya. Susun media filter. Ya. Setelah disusun media filter, apakah bisa langsung dimasukkan ikan? Jangan dulu ya. Biarkan saja kolam itu bersirkulasi. Nyalakan aerator, nyalakan pompa, biarkan 10 hari sampai 20 hari. Kok lama banget sih? Sabar ya. Semakin lama semakin bagus ekosistem akan terbentuk ya. Jadi 10 hari itu biarkan saja tanpa ikan ya. 10 hari tanpa ikan, aerator nyala, filtrasi nyala gitu ya. Baru hari ke-11 ke-12 raba itu dinding kolam. Biasanya ciri khasnya kalau kita raba dinding kolamnya itu dia agak sedikit licin. Nah, ini ekosistem paling awal sudah terbentuk. Bila dinding kolam kita agak licin, berarti sudah terbentuk ya. Nah, hari ke-11 ke-12 itu Anda bisa masuk dari perendaman yang terakhir ya, Anda bisa masukin ikan tester 2 sampai 3 ekor, kalian masukkan ikan tester 2 sampai 3 ekor. Sambil diberi makan secukupnya. Kenapa pemberian makan? Pemberian makan juga untuk mempercepat proses chamber biologis menjadi pabrik nitrifikasi. Karena di chamber biologis itu bakteri nitrifikasi. Kalau tidak ada amoniak, tidak ada pup ikan, tidak ada feses ikan, dia tidak bekerja. Ya. Nah, jadi kasih chamber isi ikan tester 2-3 ikan. Setelah seminggu perhatikan ikan itu. Ikan itu gimana? Ikan itu flashing kah? Flashing itu cirinya menggesek-gesekkan badan, melompat-lompat, atau ikan itu nyaman. Seharusnya sih kalau Anda sudah ada tahapan dari pertama sampai yang keempat, pada saat proses yang kelima ini, ikan tester ya, masukin ikan tester, itu ikan nyaman, bergerak kemana kemari, bergerak sehat, dikasih makan menyambut gitu ya. Nah, setelah seminggu dikasih ikan tester dan sehat alami, baru Anda boleh masuk ikan utama. Ya, baru Anda boleh ikan utama. Pada saat ini jangan dahulu masukkan bakteri starter, teman-teman ya. Jangan dahulu masukkan bakteri starter. Oke. Jadi mau kita ulang lagi? Oke, kita ulang lagi. Jadi pada saat Anda sudah membuat kolam, jangan terburu-buru memasukkan ikan karena akibatnya fatal. Ikan bisa flashing, bisa kena berbagai macam penyakit ya. Jadi yang pertama adalah pada saat kolam sudah dibuat, sudah diaci, tes kebocoran. Tes kebocoran, caranya yang pertama adalah rendam 3 hari. Setelah direndam 3 hari dengan memperhatikan perharinya itu ada susut berapa senti. Kalau 0 sampai 1 sampai 2 senti perharinya masih wajar, ya. 1 senti masih wajar ya. Jadi kalau setelah direndam 3 hari ada susut 3 senti itu masih wajar. Tapi kalau susutnya lebih dari 6 senti itu sudah nggak wajar. Nah, berarti kalau itu kembali lagi ke ulang, kolamnya perbaikin dulu. Oke. Yang pertama udah lolos nih tes kebocoran, ya. Kedua adalah tes pembuangan zat racun dari semen. Zat-zat kimia pada kolam. Caranya bagaimana yang kedua? Yang kedua bisa menggunakan cara dengan direndam 3 hari dengan PK, atau juga bisa direndam 3 sampai 5 hari dengan gedebok pisang, atau bisa juga dibilas, dicuci, direndam dengan sabun food grade seperti Mama Lem atau Sunlight yang food grade. Nah, ada 3 ya. Itu yang kedua, membuang racun kolam. Setelah membuang racun kolamnya, yang ketiga adalah merendam kembali teman-teman. Merendam kembali ya, melakukan perendaman, menghilangkan tadi sisa PK-nya, menghilangkan sisa gedebok pisangnya, menghilangkan sisa Mama Lemon atau Sunlight-nya. Itu bisa 1 sampai 3 hari. Boleh nggak aja? 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh ya. Oke ya.
Langkah yang keempat adalah pengeringan. Pengeringan usahakan minimal 2 hari. 2 hari sudah kering, boleh lanjut ke langkah selanjutnya, kelima pengecetan. Kalau misalkan enggak dicat, boleh enggak? Boleh saja, karena walaupun dicat lama-kelamaan juga udah 2 tahun akan hitam juga ya. Lumut akan hitam juga. Jadi silakan Anda cat boleh, tidak Anda cat pun boleh ya. Nah, setelah pengecetan direndam 2-3 hari supaya bau catnya agak hilang ya. Lalu langkah yang keenam adalah pemberian media filter, penyusunan media filter teman-teman ya. Media filternya, media filter mekanis, biologis, kimia, semua disusun rapi, terus diisi air, dinyalakan aerator, nyalakan sirkulasi, biarkan itu kurang lebih 10-20 hari. Ya. Biarkan 10-20 hari. Kalau Anda mau 10 hari, berarti hari ke-11 ke-12 Anda masukkan ikan tester. Kalau Anda mau 20 hari, berarti hari ke-21, hari ke-22 Anda masukkan ikan tester. Ya, oke. Setelah seminggu ikan tester, dia tetap dikasih makan tiap hari ya. Tapi jangan cepat-cepat karena filter biologisnya belum berfungsi. Jadi ya sehari 2-3 kali kasih pakan boleh. Setelah seminggu ikan tester dikasih, lihat observasi ikan testernya sehat, berarti ekosistem Anda siap. Masuk ikan utama masuk. Barulah masuk ikan utama. Setelah ikan utama masuk, hal yang dilakukan adalah yang ketujuh, rajin membackwash chamber mekanis, bukan dripping. Kalau dripping itu bisa dari overflow, dikurangi 10%, 20%. Tapi kalau membackwash itu membersihkannya chamber mekanis. Chamber mekanis diangkat, dibersihkan, airnya dikuras. Itu backwash ya. Nah, seminggu sekali backwash. Nah, setelah sebulan baru Anda tambahkan bakteri starter di chamber biologis. Mereknya apa? Banyak mereknya ya. Nanti pada kesempatan yang akan datang atau bila mana saya sudah buat linknya, silakan lihat linknya tuh ya, tentang bakteri probiotik nitrobacter yang bagus untuk menjaga kejernihan kolam Anda ya. Nah, ini kita fokus pada tips kolam pertama. Dari saya kiranya demikian teman-teman. Kalau Anda tidak sabar, ingat ya, bila Anda tidak sabar buat kolam utama, kolam pertama, begitu diaci langsung dikeringkan, disemen, direndam 3 hari 5 hari langsung diisikan, siap-siap. Yang pertama, satu Anda orang beruntung, ikan Anda sehat. Yang kedua ya udah itu Anda orang yang kurang sabar. Jadi tips kolam pertama adalah sabar ya. Sabar ya. Jangan tergiur membeli ikan dahulu. Jangan tergiur membeli ikan dahulu. Ini kesalahan fatal para penghobi ikan adalah kolam belum jadi ikan sudah beli, ya. Nah, ya. Jangan membeli ikan dahulu. Usahakan Anda paham dulu nih rumahnya ikan nih, ekosistemnya ikan, penanganannya ikan bagaimana nih. Karena ini jangka panjang. Anda jangan sia-sia. Jangan sampai Anda masukkan ikan, ikannya sakit, ikannya mati. Andanya stres, ribut sama orang rumah, uang belanja habis terus beli ikan. Nah itu jangan sampai begitu ya. Jadi Anda membuat kolam jangan sia-sia ya. Ekosistemnya jadikan dahulu, baru kemudian Anda belajar cara karantina ikan. Setelah belajar cara karantina ikan, baru Anda siaplah mengisi kolam dengan ikan. Jadi kalau tadi waktunya dari tips yang pertama sampai ke 6 itu mungkin ada panjang itu. Nah pada saat tips yang panjang itu berjalan, Anda sudah bisa tuh mengkarantina ikan. Nah kalau Anda belum bisa mengkarantina ikan, ntar saya akan kasih cara-cara teknik-teknik yang mudah untuk mengkarantina ikan ya. Karena karantina ikan bagi Anda penghobi koi itu adalah hal yang hukumnya wajib teman-teman ya. Walaupun Anda di sellernya sudah dibilang karantina, tetap kita wajib karantina minimal 3 hari kita karantina, lihat ikan sehat baru kita masukkan. Lebih baik lagi sampai 7-14 hari ya. Bila sakit ya sampai sembuh. Jangan memasukkan ikan yang masih dalam keadaan sakit ke dalam kolam. Satu ikan bisa membunuh puluhan ikan yang ada di kolam teman-teman ya. Nah, itu nanti selanjutnya akan kita bahas mengenai karantina ya. Jadi tips yang tadi adalah tips kolam pertama. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, bermanfaat bagi sahabat koi semua di Nusantara, di se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan
Shalom, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Keep spirit, jaga ikan koi kesayangannya.